Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum melanjutkan ke tanya jawab, sedikit saya tambahkan. Ini perkataan Syekh Zaini Dahlan. Ikhbar Nabi ibni Abdul Wahab wa ittiba'ihi. Berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan Muhammad bin Abdullah dan mengikutnya. Ini pendapat beliau ya. Saya sekadar membacakan. Wa qad akhbara Nabi SAW an haula'il khawarij fi ahaditsin katsiratin. Nabi Muhammad SAW telah memberikan berita tentang mereka itu yang merupakan kelompok khawarij dalam banyak hadis. Jadi Syekh Zaini Dahlan itu menuding atau menuduh atau menyatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah khawarij. Ciri-ciri khawarij itu apa? Mudah mengkafirkan orang lain, mudah mengusyrikan orang lain. Maka para sahabat aja dikafirkan dengan kelompok khawarij. Fakanat tilkal ahadits min a'lami nubuwwati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang begitu banyak itu merupakan berita dari Nabi Muhammad SAW atau tanda-tanda kenabian, bukti kenabian. Di ana minal ikhbar bil ghaib, karena ini terkait berita sesuatu yang gaib, yang ghaib. Maksudnya kan zaman Nabi belum ada, tapi Nabi sudah memberitakan akan ada kelompok seperti mereka itu. Menurut Zaini Dahlan, wa tilkal ahadits kulluha shahihatun. Semua hadis tersebut sahih. Ba'daha fi sahih Bukhari wa Muslim wa wadha fi Bukhari. Sebagian tertantum di Sahih Muslim dan sebagian besar lagi bukan di Sahih Bukhari dan Muslim. Fa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu min hahuna, al-fitnatu min hahuna wa asyara ila masyriq. Fitnah itu dari sini mulainya. Maksudnya Rasul sambil ngaco. Fitnah itu dari sini. Fitnah itu dari sini dan menunjukkan ke tempat timur, yaitu ke daerah Dir'ah. Dir'ah itulah daerah tempatnya munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan oleh Syekh Zaini Dahlan dan saudara juga Sulaiman bin Abdul Wahab mengatakan bahwa di tempat ini pula dulu munculnya Musailamah al-Kadzdzab. Nah ini, sehingga di antara hadis yang juga dijadikan sebagai pegangan atau justifikasi Syekh Zaini Dahlan dengan mengatakan bahwasanya kaum Wahabiyah dalam kelompok khawarij adalah hadis Nabi yakhrujuna sun min qibalil masyriq, akan muncul kelompok orang dari sebelah timur yang yaqra'una al-Qur'an, mereka itu membaca Quran la yujawizu tawaqihim, yang hanya sampai ke tenggorokan saja, enggak sampai ke hati. Yang rukun min kama yang bersama wilayah, mereka itu merusak agama seperti halnya merusaknya saham anak panah dari musuhnya. Ini juga salah satu justifikasi yang dijadikan sebagai sandaran Syekh Zaini Dahlan untuk menuding atau mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu juga kelompok yang diberitakan oleh Rasul sebagai kelompok yang merusak agama. Hadis lagi disebutkan Rasul kufri nahmul masyriq, kepala kekafiran itu muncul akan dari timur, akan muncul dari timur. Kemudian hadis lain juga min huna ja'at al-fitan wa asyara nahwal masyriq, dari sana itu akan muncul fitnah, dan beliau menunjukkan ke sebelah timur. Nah ini Syekh Zaini Dahlan. Sulaiman bin Abdul Wahab sama kencengnya. Bahkan beliau sempat mengatakan juga yang kelompok-kelompok khawarij sebagainya itu tidak oleh para sahabat Nabi munculnya kelompok khawarij, kelompok
Mu'tazilah, kelompok Syiah oleh sahabat-sahabat itu tidak dikafirkan. Tetapi kelompok Khawarij ini mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini mirip kelompoknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengkafirkan kaum muslimin. Hingga Sulaiman bin Abdul Wahab pun sama dengan pendapatnya Syekh Zaini Dalan yang mengelompokkan Muhammad bin Abdul Wahab dengan kelompok-kelompok Khawarij. Sehingga Al-Azhar sendiri menulis buku yang senada judulnya Khawarijul Asri, Khawarij kontemporer. Sesungguhnya gerakan Wahabiyah ini awal-awalnya hanya terfokus di Hijaz. Sejak masa siapa namanya di Ali Pasha dihadang sehingga gerakan itu berhenti di Hijaz. Sampai kemudian Khilafah Utsmaniyah itu runtuh tahun 1994, gerakannya itu masih di sana saja, tidak keluar. Namun kemudian, karena waktu itu Mekah itu tidak seperti sekarang yang kaya-kaya itu tidak. Sejak ditemukannya Bidrul tahun kalau nggak salah tahun 1935 kemudian muncul Bidrul, ditemukan ada Bidrul minyak tanah, minyak bumi yang sangat luar biasa di Mekah. Akhirnya mereka itu banyak menulis buku-buku terkait dengan gerakan Wahabi atau buku-buku yang Muhammad bin Abdul Wahab disebarkan ke seluruh dunia secara gratis, termasuk orang-orang yang haji atau orang itu di bandara dibagikan secara gratis semuanya. Kemudian mereka juga mulai membuat universitas-universitas di berbagai belahan dunia dan dibiayai oleh Saudi. Kemudian memberikan beasiswa yang cukup besar kepada mahasiswa untuk belajar di Saudi, sehingga ketika pulang menjadi duta Saudi untuk menyebarkan paham gerakan ini. Dulu mereka juga menggunakan istilah Wahabi dan mereka bangga dengan istilah Wahabi. Namun kemudian belakangan ini mereka tidak mau disebut dengan Wahabi, tapi menyebutnya dengan istilah Salafi. Kalau disebut Wahabi mereka mengatakan itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, itu Muhammad bin Abdul Wahab Rustum. Bukan, kita itu tidak melihat pada nama. Okelah mereka beralibi mengatakan yang gerakan Wahabi yang dianggap membangkang, yang dianggap nyeleneh, yang dianggap sesat itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab Rustum. Tapi kita patokannya bukan nama itu, tapi bukunya loh. Kita baca bukunya langsung loh. Bukunya ini karya Muhammad bin Abdul Wahab yang bukan Rustum kok. Ini yang Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi itu, yang kemudian diajarkan di mana-mana itu. Jadi kalau ada yang mengatakan yang Rustum itu salah, kita nama boleh diganti lah. Tapi rujukan kita adalah buku itu sendiri, buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Kemudian sekarang kan menggunakan istilah Salafi setelah itu. Nah sekarang ada istilah lain lagi, istilah Salafi, yaitu kelompok Sunnah. Kelompok Sunnah. Mirip juga kelompok Sunnah ini, mereka juga gampang sekali menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Sangat mudah. Maulid Nabi bid'ah, menggunakan hisab bid'ah, luas macam-macam lah. Dan bahkan perkara-perkara yang menurut kita itu sunnah, bagi mereka menjadi wajib gitu. Kalau nggak pakai jenggot, wah nggak ikut sunnah. Loh sunnah itu kan kalau kita kerjakan pahala, kalau nggak kan ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi langsung kamu nggak ikut sunnah, seakan-akan sunnah itu wajib. Kalau nggak singkirkan kamu nggak ikut sunnah, loh sunnah kan sunnah, kalau nggak kerjakan nggak apa-apa gitu. Tapi sudah, jadi ketika sudah berbeda dari mereka itu sudah kamu nggak ikut sunnah, sehingga ada muncul lagi Ustadz Sunnah, ya kan? Ustadz Sunnah, ada namanya pondok Sunnah, ada makanan macam-macam, pokoknya labelnya itu Sunnah. Entah suatu saat nanti akan bisa berubah lagi. Jadi awalnya itu namanya Wahabi, karena kemudian nggak suka disebut Wahabi, kemudian ke Salafi, kemudian sekarang menggunakan istilah lagi namanya istilah Sunnah, mengikut Sunnah dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya gerakannya salah, meskipun karena mereka ini gerakannya itu mudah mengkafirkan orang lain, mudah membid'ahkan orang lain, antar mereka sendiri itu terjadi friksi yang luar biasa. Sehingga kelompok-kelompok Salafi itu banyak sekali friksinya kelompoknya. Salafi Suruhi, Salafi Hanafi, Salafi Awam, banyak sekali kelompoknya. Dan antar satu sama lain itu saling mentahdid. Kamu nggak boleh sama belajar masyarakat ini, itu sesat. Kamu nggak boleh belajar masyarakat ini, sesat. Karena seperti itu, maka antara Syekh Mubir, Ja'far bin Thalib, dengan Syekh sering terjadi friksi-friksi, perbedaan-perbedaan. Dan satu sama lain saling mentahdid. Dulu sebelum
Kiai Ustadz Abdul Adi Hidayat bangga dengan kemuhammadiyah, oleh mereka dianggap kelompok salafi awal-awalnya. Asal tidak terima salafi, tapi ternyata pemikirannya kan enggak. Akhirnya ditahdir Ustadz Subhan itu kan, itu kalau ada cari di YouTube yang menuding Ustadz Adi Hidayat sebagai Ustadz Subhan itu banyak sekali. Kenapa? Karena menggunakan takwil, karena istawa al-ars itu dianggap itu maksudnya istawa dan sebagainya lah. Berbagai macam akidah-akidah yang dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat itu adalah Asy'ari. Maka ditahdir, dianggap Ustadz Subhan dan sebagainya. Nah ini kan jadi persoalan di dalam diri mereka sendiri, mudah mengkafirkan kelompok lain. Dan anehnya lagi, itu bagi mereka bangga gitu. Kenapa bangga? Karena dengan hadis Nabi, Islam itu gharib, wa saya itu ghariban. Islam itu datang itu asing, datang menjadi orang asing. Maka kita bangga menjadi orang asing. Oleh masyarakat dikucilkan, nggak dianggap. Macam-macam itu bangga karena kita berarti kita ini itu masuk kelompok yang gharib. Padahal hadis Nabi mengatakan di akhir zaman nanti lantas dari umat yang adalah umat itu nggak akan sepakat pada sesatan. Masa semua yang nggak sesat terus dibagi selagi sesat semua, kan nggak mungkin gitu. Hadis Nabi jelas lantas dari umat yang adalah umat itu nggak mungkin kumpul sepakat dalam sesatan, nggak mungkin. Masa kemudian para ulama-ulama dari zaman sahabat sampai munculnya Syekh Muhammad waktu sesat semua, Syekh Imam Nawawi karena Asy'ari ya, kemudian Ibnu Khaldun, Masya Allah, banyak sekali ulama besar. Masa ulama besar itu sesat semua, kan nggak masuk akal gitu. Nah ini kan jadi persoalan. Akhirnya di masyarakat sendiri jadi persoalan gitu. Kenapa? Ya karena udah mensyirikkan, membid'ahkan orang lain itu. Karena mereka itu punya kelompok atau punya ide atau punya pemikiran dilarang berorganisasi karena hizbiyah. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan itu juga organisasi, karena ada bentuknya apa kan, ada yayasannya, ada pesantrennya, ada apa, ini kan organisasi. Jadi satu sisi mengharapkan organisasi, tapi sisi lain mereka juga punya organisasi gitu. Kemudian untuk menopang bahwasanya mereka anti organisasi, mereka masuklah ke masjid-masjid di mana yang milik orang lain, terutama milik Muhammadiyah, karena memang sefikra, sepaham beberapa pemikiran Muhammadiyah itu agak mirip dengan mereka, agak mirip. Meskipun banyak bedanya juga, tapi karena sama-sama punya jalan rujuk dalam Quran dan Sunnah, akhirnya mulailah banyak masuk ke Muhammadiyah, akhirnya buat masalah di Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah sekarang dan salah juga nggak akur gitu, karena ya persoalan-persoalan itu tadi. Maka ada beberapa masjid Muhammadiyah yang akhirnya dikuasai yang masjidnya Muhammadiyah, tapi praktiknya sudah tidak seperti Muhammadiyah lagi, gitu. Persoalan lagi gitu. Inilah kelompok-kelompok yang sesungguhnya unik, tapi banyak digandrungi anak muda. Dan banyak dari kelompok-kelompok anak muda itu yang barangkali hadis Quran aja belum hafal, hadis belum hafal beberapa, tapi karena syekh itu orang bid'ah sudah bid'ah semua. Kita yang belajar bertahun-tahun itu sudah bid'ahkan aja gitu. Kita yang di Arab Saudi bertahun-tahun sudah sesat aja kita. Padahal mereka ditanya bahasa Arab saja nggak bisa gitu. Itu ada di grup saya itu, di grup HPT itu, persoalannya membid'ahkan, tapi dia sendiri nggak bisa bahasa Arab gitu. Akhirnya kita dengar dari anggota grup HPT persoalannya itu menuliskan apa namanya, bagi menurut dia Ustaz Sunnah. Nah ini Ustaz Sunnah, ini Ustaz Sunnah. Di grup dia tapi kerjaannya itu Ustaz Sunnah. Mungkin kita akhirnya gerak juga, jadi kita keep juga dari grup HPT karena kita toleransi, kita itu ngayal terus kan. Nah ini masalah. Bukan hanya di grup, tapi juga di AWM Muhammadiyah. Ini perlu kita waspadai, terutama bagi kita golongan Muhammadiyah. Baik, silakan sekiranya ada pertanyaan. Bapak minta kami bertanya. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan masalah ijazah. Jadi kalau ada suatu amalan itu harus ada ijazahnya. Mungkin ada doa. Khususnya kalau di
itu syaratnya enggak ada. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita atau anda ingin masuk ke PKU Muhammadiyah, ingin jadi dokter, tapi anda nggak punya ijazah kuliah di kedokteran, kira-kira terima nggak? Diterima ijazah? Ini saya pernah kuliah juga di S3 di kedokteran. Oh, baru bisa masuk. Kalau saya nggak punya ijazah, tapi saya bisa dokter, saya bisa. Nah itu sederhananya kayak gitu. Jadi ijazah itu sesungguhnya sekadar alat atau legitimasi bahwa dia itu memang pernah belajar. Cuma ijazah itu gini, kalau dulu zaman Islam klasik, ijazah itu proporsional. Jadi kalau kamu dapat saya kasih ijazah ini, kan? Kalau sekarang lembaga, jadi kamu pernah belajar di sekolah SMP Muhammadiyah, sudah keluar tak kasih ijazah, bukti. Jadi ijazah itu bukti bahwa dia pernah belajar keluar. Jadi kalau sekiranya dia hendak mengamalkan ilmunya, ada buktinya dia sudah keluar dari sekolah itu, gitu. Dia ada buktinya dia dokter, dia ada buktinya dia insinyur, dia ada buktinya ijazah. Jadi ijazah itu yang memperkenalkan memang umat Islam sebelum Barat itu umat Islam. Cuma umat Islam itu dulu dari pesan. Kemudian kalau di Andalus sudah mau mulai ke lembaga sebenarnya. Kemudian berubah ke lembaga dari sekolahan, universitas, tempat khususan. Ya tempat khususan kan ngasih ijazah dan sebagainya. Nah, kalau ada amalan ini saya ijazahkan, artinya bahwa dia itu belajar dari saya. Kita kasih ijazah saya gitu. Nanti dibilang kopi betul saya terima. Nah itu aja silahkan anda amalkan. Artinya benar bahwa dia itu belajar dari saya. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada unsur lain. Saya itu. Ada satu. Saya sama. Syarat itu juga sama. Syarat itu bukti kalau saya itu belajar ke bulan. Jadi kasih syarat. Nah, di syarat itu nanti kan ada ijazah. Ada ijazah itu kan nanti bawahnya itu syarat. Biasanya kayak gitu. Kalau kita belajar hadis sebenarnya kan nanti dikasih ijazah. Nah, di situ tertulis ijazah itu saya belajar di sekolah terus sampai dengan Nabi. Itu syarat. Nah, sekarang sudah berubah. Ijazah syarat itu sekarang ke lembaga. Jadi kalau saya belajar ke SMP Muhammadiyah, otomatis kan nanti saya dapat ijazah. Guru saya kan nanti dia aslinya juga belajar juga di lembaga mana kan. Guru saya itu juga dapat ijazah gitu. Nah gurunya lagi kan belajar dari mana? Dapat ijazah kan? Cuman kalau yang di lembaga sekarang itu cuma ijazah terakhirnya saja. Tidak dituliskan guru saya, dari guru saya, tidak dituliskan. Cukup ijazah terakhir bahwa kamu dari SMP Muhammadiyah ataupun guru kamu dari mana yang disebutkan. Jadi sebenarnya sama saja kita gunakan juga ijazah dan syarat itu. Cuma dalam bentuk yang berbeda itu saja. Jadi cuma kalau kata Syahzad ijazah syarat itu sebenarnya ya dia penting, dia agak kurang ya. Yang lebih penting dari ijazah itu adalah pemahaman. Jadi sejauh mana saya itu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka dan mereka paham. Percuma saya kasih ijazah, tapi nggak paham. Itu sama. Orang keluar di kedokteran gitu kan, kasih dapat ijazah kedokteran. Tapi dia kan setelah di kedokteran nyontek aja. Dia akhirnya mendaftar ke rumah sakit PKU, jadi dokter. Lainnya nyontek yang bisa bedah orang kan ya bahaya gitu. Yang penting itu bukan hanya sekedar ijazah, tapi pemahamannya itu. Maka ada salah seorang dokter dari Afrika, dia ngajar di Masjid Al-Azhar. Dia itu di depan santrinya, ijazahnya disobek-sobek. Kalian belajar di sini itu untuk ijazah, nggak penting ijazah disobek-sobek sama dia, nggak penting ijazah itu. Yang lebih penting dari ini itu ilmu. Sejauh mana kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Percuma kalian dapat ijazah syarat macam-macam tapi kalian nggak paham. Jadi formalitas sebenarnya sih. Boleh ya boleh, bahkan itu sudah dilembaga.